Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Bagus Panuntun dengan NIM 2341102011192. Saya dari kelas 3 Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang materi metode pembiayaan syariah lainnya. Jadi apa saja sih yang ada di dalam materi tersebut? Itu langsung saja, yang pertama itu ada anjak piutang. Jadi di sini anjak piutang adalah suatu perjanjian untuk mengalihkan beberapa tagihan atas piutang kepada pihak lain. Anjak piutang merupakan bentuk pembiayaan jangka pendek yang disarankan penjualan aset tanpa jaminan perusahaan yang berspesialisasi dalam anjak piutang. Nah, jadi dengan imbalan pembayaran biaya tertentu, tentang perusahaan pembiayaan mengidentifikasi anjak piutang sebagai suatu kegiatan pembiayaan berupa pembelian suatu piutang usaha jangka pendek. Dapat diketahui kegiatan pokok anjak piutang, yaitu meliputi apa saja sih yang ada di dalam anjak piutang tersebut. Nah, jadi yang pertama itu ada mengambil alih hak tagih perusahaan dengan membeli atau dengan cara lain sesuai kesepakatan. Kemudian yang kedua ada menagih piutang dari perusahaan klien. Kemudian yang ketiga ada mengelola kegiatan penjualan kredit perusahaan. Sama halnya perusahaan lain, perusahaan anjak piutang juga mempunyai tujuan tertentu, yakni mendapat keuntungan. Dari keuntungan itulah perusahaan anjak piutang dapat menutup kegiatan operasionalnya. Baik, itu tadi beberapa penjelasan tentang materi pertama, yaitu tentang anjak piutang. Kemudian langsung masuk ke materi yang kedua. Di sini ada usaha kartu kredit, yaitu salah satu produk perbankan dan lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah adalah menerbitkan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Kartu kredit pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1983 yang dikeluarkan oleh PT Diners Club. Saat ini, perkembangan antara kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah berjalan berdampingan, meskipun kartu kredit konvensional lebih mapan dan memiliki sejarah panjang dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Namun, keberadaan kartu kredit syariah juga tidak bisa dipandang remeh. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang pembiayaan konsumen. Di sini pembiayaan konsumen merupakan suatu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada konsumen untuk membeli barang sesuai kebutuhan mereka dengan sistem pembayaran berkala atau angsuran. Karena membayar dengan angsuran, lembaga pembiayaan konsumen sering dianggap sebagai sewa beli. Pada dasarnya, kedua sama membayar barang konsumen dengan angsuran, akan tetapi tanpa adanya pihak ketiga yang ikut serta dalam pembiayaan. Pembiayaan konsumen merupakan tipe lembaga keuangan, bukan bank, yang digunakan untuk memproduksi ataupun mengonsumsi barang serta jasa. Baik, lanjut ke materi yang keempat, yang di sini ada perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah salah satu bentuk pembiayaan ekuitas yang paling umum, meskipun sebenarnya hanya mendanai sebagian kecil dari perusahaan rintisan. Pemodal ventura mengumpulkan dana dari mitra terbatas seperti dana abadi universitas atau dana pensiun, dan berusaha memberikan pengembalian kepada investor ini dengan cara berinvestasi di perusahaan-perusahaan muda yang inovatif. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang materi pembiayaan syariah lainnya. Kemudian di sini ada materi yang terakhir, yaitu tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Jadi, komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah infrastruktur, transportasi, listrik, air, kesehatan, dan layanan lain yang diperlukan untuk menopang kegiatan sosial dan ekonomi. Semuanya dianggap sebagai layanan publik. Indikator penting dari keberhasilan suatu negara dan pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah infrastrukturnya. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung tujuan negara dan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing di dunia internasional. Menurut pasal 1, angka 2 Peraturan Menteri Keuangan, perusahaan pembiayaan infrastruktur
Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana untuk proyek-proyek infrastruktur.